Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Bima Setiawan dengan NIM 1911388 ingin mempresentasikan hasil review dari buku yang berjudul Zero to One, Notes on Startup or How to Build the Future. Saya akan mereview hanya bab satu yang berjudul The Challenge of the Future. Seringkali kita mendengar pertanyaan seperti kebenaran apa yang sedikit orang setuju dengan Anda. Pertanyaan ini terdengar mudah karena sederhana. Banyak orang yang menjawabnya seperti kesempurnaan kita rusak, harus segera diperbaiki, dan lain-lain. Namun jawaban seperti itu adalah jawaban yang biasa. Mungkin jawaban itu benar, namun banyak yang sudah setuju akan itu. Dalam buku ini memberi paham bahwa jawaban yang baik adalah jawaban yang mengambil bentuk berikut. Kebanyakan orang percaya pada X, tapi kebenarannya adalah kebalikan dari X. Lalu apa hubungannya pertanyaan itu dengan masa depan? Sebelum itu, masa depan adalah kumpulan dari semua momen yang akan datang. Namun yang membuat masa depan berbeda bukan karena itu belum terjadi, tetapi itu akan menjadi waktu ketika dunia terlihat berbeda dari hari ini. Dalam hal ini, jika tidak ada perubahan dalam masyarakat kita selama 100 tahun ke depan, maka dunia akan memiliki masa depan 100 tahun ke depan lagi. Masa depan tidak dapat diprediksi, namun kita tahu itu akan berbeda dan berakar dari dunia sekarang. Zero to One, the Future of Progress. Kemajuan di masa depan bisa mengambil dari salah satu bentuk, yaitu horizontal atau vertikal. Kemajuan horizontal yaitu menyalin hal-hal yang berhasil mulai dari satu hingga 0. Kemajuan horizontal mudah untuk bayangkan karena kita sudah tahu seperti apa bentuknya. Sedangkan kemajuan vertikal yaitu melakukan hal-hal baru, beralih dari zero ke one. Kemajuan vertikal adalah lebih sulit untuk dibayangkan karena membutuhkan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain selesai. Jika Anda mengambil satu mesin tik dan membangun 100, Anda telah membuat horizontal kemajuan. Jika Anda memiliki mesin tik dan membuat pengolahan kata, Anda telah membuat kemajuan vertikal. Satu contoh horizontal yaitu globalisasi. Negara Cina adalah contoh paradigmatik globalisasi. Orang Cina telah mudah menyalin segala sesuatu yang telah berhasil di negara maju. Rel kereta api abad ke-19, AC abad ke-20, dan bahkan seluruh kota. Mereka mungkin melewatkan beberapa langkah di sepanjang jalan, langsung ke nirkabel tanpa memasang sambungan telepon rumah. Untuk contoh, tetapi mereka menyalin semuanya sama saja. Sedangkan contoh dari vertikal yaitu adalah teknologi. Cara apapun yang baru dan lebih baik untuk dilakukan adalah teknologi. Era globalisasi ini telah memudahkan untuk membayangkan bahwa beberapa dekade ke depan akan membawa lebih banyak konvergensi dan lebih banyak kesamaan. Contoh lain yaitu pada saat ini dunia dibagi menjadi negara yang maju dan berkembang. Hal itu menyeratkan bahwa dunia maju telah mendapat apa yang dicapai, dan negara berkembang hanya perlu mengejar. Tapi dalam buku ini, hal itu tidak dibenarkan. Jawaban yang tepat dan baik untuk menjawab pertanyaan di awal, yaitu bahwa kebanyakan orang berpikir masa depan dunia akan ditentukan oleh globalisasi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa teknologi lebih penting. Sebagai contoh tanpa perubahan teknologi, China menggandakan produksi energinya selama 2 dekade ke depan. Itu juga akan menggandakan polusinya. Hari ini tantangan kita adalah untuk keduanya membayangkan dan ciptakan teknologi baru yang dapat membuat abad ke-21 lebih damai dan sejahtera. Startup thinking. Teknologi baru cenderung dimulai dengan usaha baru atau startup. Startup beroperasi dengan prinsip bahwa Anda perlu bekerja dengan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu, tetapi Anda juga harus tetap cukup kecil sehingga Anda sebenarnya bisa. Didefinisi secara positif, startup adalah kelompok orang terbesar yang dapat Anda yakini. Rencana untuk membangun masa depan yang berbeda. Kekuatan terpenting perusahaan baru adalah pemikiran baru. Yang harus dilakukan sebuah startup yaitu pertanyaan menerima ide dan memikirkan kembali bisnis dari awal. Hal inilah yang diajarkan dalam buku tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.